Jadi beberapa pandangan ya, kan ini kalau bicara tentang filsafat artinya kita membicarakan hal-hal yang lebih dalam ya, yaitu tentang mengapa, kenapa, apa, kira-kira pertanyaan-pertanyaan kunci seperti itu Pak. Ini kan dia ini kalau secara teknis ya, filsafat didefinisikan kegiatan intelektual secara metodologi dan sistematis melalui jalan refleksi yang hakiki keseluruhan yang ada. Jadi sistematis dia ya, dan kemudian reflektif ya, jadi bukan jadi pertanyaan-pertanyaan mendasar ya kan? Filsafat hukum itu berusaha menjawab pernyataan yang secara normatif hukum ya. Kedua, filsafat hukum mencoba kita tahu ya, misalnya mengapa hukum itu diperlukan ya kan, apa syarat-syarat pemberlakuan hukum. Suatu saat ada penolakan terhadap hukum, kan juga pertanyaan kenapa ya, misalnya apabila subjek adalah orang hukum mengajukan pertanyaan filsafat hukum, maka yang bersangkutan sedang berfilsafat tentang hukum ya. Istilah filsafat hukum itu apabila ditelusuri secara detail memiliki sinonim dengan legal philosophy atau philosophy of law ya, atau rah filosofi. Nah, istilah filsafat hukum dalam bahasa Inggris itu legal philosophy atau philosophy of law, kemudian di Belanda itu ya Wisbegeerte van Recht ya, kemudian di Jerman ya, di Jerman itu filosofi des Rechts. Ya, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Ya, jadi filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Ya, objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasar disebut dengan hakikat. Ini ada beberapa pengertian filsafat ya. Pertama dari Gustav Rahbu, ini terkenal sekali ya, menyatakan bahwa filsafat hukum ialah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar. Nah, itu dia ya, mempelajari hukum benar. Kemudian ada lagi pendapat dari Van Apeldoorn mengatakan filsafat hukum menghendaki jawaban atas pertanyaan apakah hukum itu. Ya, jadi kalau kita semua cabang ilmu, kalau kita pelajari di awal selalu bertanya tentang apa itu cabang ilmu itu. Bisa kalau kita belajar ekonomi, maka pertanyaan what is economics ya. Kalau kita belajar hukum, maka pertanyaan adalah what is law ya. Kemudian ada juga pendapat dari Profesor Sakti Harjo ya, bahwa filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum. Pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh yang bersifat mendasar. Jadi filsafat hukum bisa menggarapkan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Hukum positif hanya berurusan dengan satu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis, peraturan, bidang, serta hukum itu sendiri. Ya, Utrecht memberikan pernyataan bahwa filsafat hukum memberikan jawaban atas pertanyaan seperti itu, seperti apakah hukum itu sebenarnya ya, yaitu persoalan adanya tujuan hukum. Apakah sebabnya kita mentaati hukum ya, persoalan berlaku. Jadi kemudian apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab secara operasional ya, bagaimana realitasnya, normanya ada, diuji dengan realitas ya, itu ya. Jadi filsafat hukum itu adalah hasil pemikiran yang mendalam secara hakiki tentang pertanyaan-pertanyaan hukum yang jawabannya dapat melalui dogmatik hukum atau ilmu hukum, teori hukum maupun ajas-ajas hukum serta sistem hukum. Ya, dapat berarti hasil proses perenungan terhadap persoalan-persoalan atau pertanyaan tentang hukum untuk menerima berbagai konsepsi yang sifatnya ideal
dan imaterial terkait halnya harga diri manusia bersifat empiris. Pandangan ini sesungguhnya masih bersifat subjektif karena sudut pandang masing-masing individu atau pribadi dapat berbeda satu sama lain. Namun demikian, rumusan tersebut dapat dijadikan pegangan awal dalam memahami apa sesungguhnya filsafat hukum. Apa kedudukan filsafat hukum dalam pohon ilmu hukum? Jadi kalau Anda kembali ke pelajaran Science of Law, ya apa namanya, ya pohon hukum ya, cabang-cabang hukum seperti perdata, pidana, hukum administrasi negara, hukum tata negara, cabang-cabang. Jadi kalau dilihat dari pohon ilmu hukum atau science tree, maka filsafat hukum merupakan fondasi dari ilmu hukum atau dogmatik hukum dan teori hukum. Ya. Filsafat hukum merupakan dasar-dasar atau fundamentum dari pertanyaan-pertanyaan atau persoalan hukum yang tidak dapat dijawab hukum sendiri dan teori hukum. Ya, untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut dibutuhkan keberadaan filsafat hukum. Ya, mengertinya bahwa pertanyaan tersebut dapat dijadikan jawab oleh filsafat hukum. Mengapa filsafat hukum dapat dimasukkan dalam pohon ilmu hukum? Karena filsafat hukum merupakan salah satu bidang kajian dari ilmu hukum. Ya. Buyssen misalnya, filsuf Belanda, berpendapat filsafat hukum merupakan tatanan abstrak refleksi teoretikal yang peringkat keabstrakannya berada pada tataran tertinggi. Oleh karena itu meresapi sebuah pengusahaan hukum teoretikal dan pengusahaan hukum praktikal. Ada lagi pendapat dari Profesor Ahmad Ali menempatkan filsafat hukum merupakan bagian dari ilmu hukum, yaitu jus constituendum, yang mengkaji tentang hal ideal dalam hukum. Objeknya law ini adil atau jus constitutum atau hukum yang ada. Jadi kalau kita lihat, kita bikin piramida, maka dari piramida science tree, pohon ilmu hukum, filsafat hukum itu ada di atas, ya, filsafat hukum ada di atas. Kemudian di level di bawahnya adalah teori hukum. Kemudian yang paling bawah ilmu hukum atau dogmatik hukum. Jadi filsafat hukum lebih luas dari teori hukum dan ilmu hukum. Kemudian teori hukum lebih luas dari ilmu hukum dan lebih sempit dari filsafat hukum. Dengan kata lain, teori hukum merupakan objek dari filsafat hukum. Nah, ilmu hukum atau dogmatik hukum lebih sempit dari filsafat hukum dan teori hukum. Dengan kata lain, ilmu hukum merupakan objek dari teori hukum dan filsafat hukum. Dengan demikian, filsafat hukum mempelajari tentang teori hukum dan ilmu hukum, sementara teori hukum mempelajari ilmu hukum atau dogmatik hukum. Dengan kata lain, ilmu hukum objeknya dari teori hukum. Sebaliknya, ilmu hukum mempelajari praktek hukum. Filsafat hukum lebih luas dari teori dan ilmu hukum. Pendapat dari Profesor Belfroid yang mengatakan filsafat hukum seperti halnya sosiologi hukum, tidak dapat diperhitungkan sebagai ilmu-ilmu hukum, melainkan ilmu-ilmu pembantu bagi ilmu hukum. Jadi ada pendapat lain bahwa ilmu filsafat hukum adalah bantuan, ilmu bersifat bantuan bagi hukum. Jadi kenapa demikian? Ya, bahwa pendapat Belfroid itu menegaskan bahwa filsafat hukum merupakan ilmu yang terpisah secara tersendiri dari ilmu hukum. Ya, Belfroid juga mengatakan bahwa objek ilmu hukum menurutnya meliputi pertama ilmu hukum dogmatik, ya kan, norma-norma hukum. Objeknya hukum positif atau hukum yang diterapkan oleh otoritas negara. Kedua, sejarah hukum. Ya, sejarah hukum, objeknya sistem hukum masa lampau. Jadi kalau kita pelajari, perlu kita pelajari hukum, ya kan. Misalnya mengapa diadakan undang-undang tidak korupsi, mengapa diadakan komisi pemberantasan korupsi, itu objek dari sejarah hukum. Ketiga, ilmu hukum perbandingan. Penting melakukan perbandingan, ya, untuk mendapat sesuatu yang lebih baik. Bisa perbandingan antar dua sistem hukum di dua negara yang berbeda. Jadi tadi ketiga, ilmu hukum perbandingan, objeknya dua atau lebih sistem hukum. Keempat, politik hukum, objeknya kebijakan hukum, mengkaji arah pembentukan hukum, ya. Misalnya mengapa diadakan, katakanlah tadi undang-undang tidak pidana korupsi, itu politik hukum, ya, sebuah kebutuhan, oleh karena itu menjadi pilihan pemerintah kebanyakan itu. Kelima, ajaran hukum umum, objektif pembentukan hukum. Ya, seperti itu ya ini.